Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan upaya diplomatis internal yang dilakukan untuk menyongsong jalannya KMB atau Konferensi Meja Bundar dan melibatkan pemerintahan RI serta BFO. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Konferensi Inter-Indonesia, kita langsung masuk ke intinya bahwa Konferensi Inter-Indonesia ini dibagi menjadi 2 kali. Yang pertama, dilaksanakan di Hotel Tugu Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli tahun 1949 dan dipimpin oleh Muhammad Hatta. Topik yang dibicarakan dalam Konferensi Inter-Indonesia yang pertama ini adalah masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian, bentuk kerjasama RIS dengan Belanda dalam Perserikatan Uni, dan masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan. Lanjut ke Konferensi Inter-Indonesia yang kedua. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta dan tetap dipimpin oleh Muhammad Hatta. Nah, Konferensi Inter-Indonesia yang kedua ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Konferensi Inter-Indonesia yang pertama. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas masih berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah didapat pada Konferensi Inter-Indonesia yang pertama. Kesepakatan yang dimaksud tadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dibantu dengan menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, akan dibentuk badan perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Sebelum kedua badan perwakilan tersebut terbentuk, akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Yang keempat, pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan dari Belanda dan Republik Indonesia. Yang kelima, Angkatan Perang RIS merupakan angkatan perang nasional. Presiden RIS merupakan panglima tertinggi dari Angkatan Perang RIS. Yang keenam, pertahanan negara menjadi tanggung jawab pemerintah RIS dan negara-negara bagian tidak diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri. Nah, kesepakatan yang terakhir, Angkatan Perang RIS atau APRIS dibentuk untuk melindungi bangsa Indonesia. Anggota APRIS ini sendiri terdiri dari TNI, KNIL, KL, dan Territorial Battalions. Nah, Konferensi Meja Bundar ini sendiri merupakan peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi penentu bangsa Indonesia bisa mendapat pengakuan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 di Gedung Ridderzal, Kota Den Haag. Konferensi Meja Bundar ini dibuka langsung oleh Perdana Menteri Belanda sekaligus Ketua KMB yaitu Willem Drees. Nah, dalam KMB ini sempat terjadi beberapa perdebatan sengit. Topik-topik yang menjadi perdebatan sengit ialah penggunaan istilah penyerahan dan kekuasaan, pembentukan Uni Indonesia Belanda, serta permasalahan utang piutang. Nah, namun akhirnya dari perdebatan sengit tersebut, ditemukanlah suatu solusi yang akhirnya mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Namun, ada beberapa masalah yang masih mengganjal dari hasil Konferensi Meja Bundar ini. Di antaranya adalah masalah Irian Barat dan masalah utang piutang.